Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pers. Selamat datang di Notif Ngobrol Kreatif episode 1. Perkenalkan, aku Wahyu Pradika. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Medan, yaitu bersama Saya Guntur Kurniawan, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Medan periode 2022. Oke, jadi Bang Guntur ini dari jurusan apa nih Bang? Dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, sebelum menjabat nih, naik kemarin sebagai presiden, itu pernah mengikuti organisasi apa? Mengikuti organisasi pertama di tingkat fakultas yaitu HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan PJKR. Nah, jadi bertahap di situ dulu di HMJ, kemudian di semester 3 mengikuti Senat Mahasiswa Fakultas. Kemudian alhamdulillah di sana kita menjadi wakil ketua umum atau wakil gubernur di tingkat fakultas. Kemudian di semester 5 baru kita main di universitas. Nah, namun di universitas kita menang juga, tapi kita posisi sebagai anggota. Oke, berarti memang udah aktif lah ya Bang dalam berorganisasi juga. Alhamdulillah. Nah, itu berarti dimulai dari SMA nih. Abang SMA dari mana nih? SMA dari SMA Negeri 1 Nas 910, yaitu di Kecamatan Nas 910 ya, di Kabupaten Labuan Batu Utara. Oh, orang Labuan Batu Utara nih. Nah, kepada teman-teman nih yang dari Labuan Batu Utara bisa dong dikepoin Instagram Abang ini. Oke, jadi ini ngomong-ngomong ya Bang soal Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan. Nah, Abang juga baru dilantik kemarin tuh ya? Iya, baru nanti. Apa sih Bang, teman-teman semua ini pasti pengen tahu sih, apa itu Senat Mahasiswa? Atau biasa kita sebut SEMA gitu ya kan? Ya. Jadi SEMA ini, Senat Mahasiswa, jadi itu ada tingkatannya. Yang pertamanya itu ada Senat Mahasiswa Fakultas dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Kemudian baru tingkatnya universitas, Senat Mahasiswa Universitas. Kemudian yang kalau sudah di universitas ini ya cakupannya sungguh luas karena SEMA ini juga di bawah naungan dari WR3 ya, di bawah naungan WR3. Kemudian SEMA ini menaungi atau sebagai jembatan, sebagai aspirasi mahasiswa ya dari tingkat fakultas kemudian nanti disaring ke universitas. Nah, kegiatan sehari-harinya itu apa ya Bang? Kan tentunya banyak nih ya divisi-divisinya gitu kan. Nah, kira-kira kegiatan sehari-harinya ataupun agenda setiap bulannya itu kira-kira apa? Bisa dong kasih gambaran umum untuk teman-teman. Kalau kegiatan sehari-harinya itu ya seperti diskusi, kemudian ada mengikuti kegiatan-kegiatan. Kalau untuk bulanan mungkin kita membuat suatu kegiatan untuk memperkenalkan kampus kita juga ke kampus-kampus lain. Oke, mengingat nih soal Abang ini menjabat sebagai presiden mahasiswa ini. Latar belakang apa nih yang buat Pak Pres ini menuju presiden mahasiswa menjabat ini? Latar belakangnya apa itu? Kayak empunya termotivasi dari sesuatu hal atau ada hal lain juga? Jadi pertama itu waktu menjadi mahasiswa baru ya. Saya melihat ada sosok gitu di depan, paling depan gitu. Salah satu motivasi juga ya abang tuh bisa seperti itu gitu. Kenapa kita tidak? Itu juga menjadi latar belakang. Kemudian untuk apa sih yang diinginkan gitu, maju untuk jadi presiden mahasiswa Unimed gitu. Ingin membuat suatu perubahan yang lebih baik lagi gitu dari yang tahun-tahun kemarinnya. Boleh dong di-spill siapa sih orangnya gitu. Itu pada tahun 2018 kalau nggak salah itu presiden mahasiswanya Bang Amirul, kalau tidak salah Bang Amirul. Jadi berkat beliau lah Bang termotivasi untuk menduduk sebagai presiden mahasiswa saat ini ya? Iya, salah satunya itu juga kan karena kita melihat sosok dia, siapa sih yang di depan itu, nah, itu jadi motivasi. Rupanya itu adalah presiden mahasiswa Unimed pada saat itu. Gitu. Pandangan Abang ini soal presiden mahasiswa itu kan merupakan jabatan di dalam suatu organisasi nih kan. Pandangan Abang ini mengenai organisasi, apa sih sebagaimana pentingnya sih organisasi bagi Abang itu? Organisasi itu sangat penting. Kenapa itu membangun jiwa kepemimpinan kita juga. Kita di sana belajar bagaimana kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian kita membuat suatu kegiatan, kita yang nahkodai kegiatan tersebut. Jadi kita mendapat suatu pelajaran-pelajaran yang
hari ini dapat saya ilmunya gitu. Contohnya ya seperti kegiatan-kegiatan seminar gitu. Kita ngerti bagaimana sih caranya membuat seminar gitu. Jadi kita di organisasi ini menurut saya sangat penting juga. Karena organisasi saya kalau di internal itu ya saya ikut di himpunan mahasiswa jurusan. Kemudian yang hari ini internal juga tahun 2022 ini ya saya di Senat Mahasiswa Universitas juga. Kalau yang di eksternal itu saya mengikuti organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di HIPMI gitu. Nah, udah berapa lama nih Bang dilantik sebagai sebagai presiden mahasiswa? Kemarin dilantik mulai bulan 2. Bulan 2 itu kalau nggak salah tanggal 16-an gitu di pertengahan ya kita dilantik gitu. Sekitar berarti sampai saat ini baru sekitar hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Nah, 2 bulan ini apa sih Abang yang rasakan perbedaan? Apakah ada perbedaan? Oh, ini sosok presiden nih. Tentunya ada ya kan dari teman-teman ini pasti ini presiden kita nih gitu kan. Nah, kalau menurut Abang pribadi ada nggak perbedaan Abang sebagai presiden mahasiswa dengan mahasiswa biasa? Wah, sangat luar biasa perbedaannya ya. Karena di sini kalau kita jadi mahasiswa itu kita yang memberikan suatu soft therapy juga, mungkin kita mau menyampaikan aspirasi ke sana gitu. Hari ini kita sebagai pimpinan mereka gitu. Jadi kita yang menyedot aspirasi dari mereka gitu. Mungkin gitu sih ya kan, karena sangat berbeda lah gitu. Hari ini dari segi penampilan saja sudah berbeda gitu ya. Yang dulunya anak PJOK biasa terkenal ya kan. Sekarang harus menjaga marwah. Oke. Ini pernah nggak sebelumnya mengikuti organisasi itu sebagai pemimpin juga? Entah itu di zaman masih sekolah menengah dulu, SMA? Oh, kalau itu dulu tidak pernah, namun kita ikut di OSIS. Cuman dulu bagian di OSIS itu kita sebagai hubungan antar lembaga lah dibilang kan, humas lah, hubungan antar masyarakat di SMA gitu. Berarti selama mengikuti organisasi baru kali ini diamanahkan menjadi seorang pemimpin gitu kan. Nah, ini pandangan Abang nih mengenai kalau nanti di Senat itu ada terjadi bentrokan gitu kan. Pastinya ada dong ya kan dalam organisasi bentrokan antara dari divisi sama divisi ataupun dari individu dengan individu. Nah, Abang nih kami juga ingin tahu gimana sih cara Pak Presiden ini menanggapi kejadian-kejadian seperti bentrokan itu di dalam suatu organisasi. Jadi kalau untuk mengatasi hal seperti itu kita perlu evaluasi, namanya evaluasi. Kita evaluasi tim kita, apa yang betul-betul perlu dievaluasi gitu. Jadi antara hubungan dengan teman-teman lainnya dengan tim itu membaik gitu. Kita harus rajin gitu mengadakan evaluasi, terutama ya evaluasi untuk tim, kemudian kita evaluasi untuk diri kita sendiri. Untuk menyatukan pendapat dari satu dengan yang lain tuh ya sangat sulit. Kita harus menurunkan ego-ego kita juga gitu. Jadi kalau umpamanya ada nih nanti kan di dalam suatu bentrokan itu, terus mereka ada yang udahlah aku keluar aja lah gitu. Itu kemarin pas waktu di pelantikan bisa nggak sih kita keluar semena-mena gitu dari Senat? Ya itu tidak bisa karena itu sudah di SK-kan gitu. Udah ada SK-nya dan itu tidak bisa sembarangan. Kalau dia mau keluar ya dia harus mengadakan surat pengunduran diri dari Senat Mahasiswa Universitas gitu. Visi misi Abang dulu saat menjadi calon untuk daftar naik ya kan jadi Senat tuh apa sih dan juga program kerjanya Abang? Mungkin kalau untuk visi misi itu melayani aspirasi mahasiswa Unimed dengan responsif. Ya ini sangat perlu juga misinya nih. Kemudian kalau yang kedua itu mampu secara adaptif membangun relasi dengan pihak internal dan eksternal kampus. Kemudian yang ketiga itu menciptakan atmosfer akademik mahasiswa Unimed yang kreatif dan berdaya saing. Kemudian itu yang keempat menumbuhkan semangat berpikir inovatif mahasiswa Unimed. Kemudian yang kelima itu mendorong mahasiswa untuk bertindak secara terpelajar dan hebat dalam mengambil keputusan serta bermartabat dalam keseharian. Seperti itu visi misinya. Ada nggak pas kemarin penyampaian visi misi setelah dilantik itu kan, ada nggak anggota-anggota yang menentang, ini kurang nih Pak Pres, ini kurang Pak Pres gitu, atau ada tambahan-tambahan dari mereka? Kira-kira kalau ada itu tambahannya apa aja?
Nah, kalau untuk saat ini kemarin itu mereka tidak ada memberikan masukan atau apapun itu. Mungkin ini juga visi misi ini akan dievaluasi lagi gitu, apa yang perlu nanti ke depannya. Karena visi misi itu harus sesuai dengan program kerja apa yang mau kita buat di program kerja tersebut gitu. Ini kira-kira udah ada belum nih gambaran program kerjanya Pak Pres nih? Gambaran program kerja itu ya, yang pertama kalau untuk saat ini dalam pandemi ini ya kita program kerja itu seperti seminar gitu. Yang alhamdulillah hari ini Unimed itu lagi hybrid learning. Jadi kita manfaatkan itu dengan membuat seminar. Mungkin seminar itu bisa kita buat offline tapi dengan terbatasnya peserta gitu. Kegiatan-kegiatan seperti itu. Contohnya nantilah kita juga punya keinginan kita olahraga bareng gitu dengan pihak birokrasi, dengan rektor, kemudian dengan dosen-dosen di 7 fakultas. Itu adalah salah satu yang ingin kita buat juga program kerja itu nantinya gitu. Oke. Jadi sebelum kita lanjut lagi kan Ya. Bang, tadi kita lupa nih tanya-tanya kabar. Gimana kabar Bang, sehat ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Jadi tanggapan sedikit mengenai puasa, besok puasa. Besok ada puasa nih kan? Insya Allah. Apa sih kira-kira yang kendala untuk kira-kira pandangan apa ini? Kendala menjalankan program kerja ini di ketika puasa? Mungkin kendala-kendala seperti apa ya? Contohnya kegiatan-kegiatan itu ya tidak bisa kita adakan, contohnya kegiatan yang ada konsumsinya gitu ya. Contohnya kita buat kegiatan itu ya harus betul-betul simple gitu, tidak menguras tenaga penuh gitu. Contohnya macam seminar-seminar online, bisa juga offline. Namun kalau di offline ini ya terbiasaan dengan ada konsumsi gitu. Ya perbedaannya seperti itu sih gitu. Yang buat kegiatan ya yang tidak banyak makan tenaga gitu. Ada nggak nih agenda senat untuk buka bersama? Insya Allah ada. Bisa diundang ya Pak? Insya Allah ada, itu nanti kita buat karena itu adalah menjaga hubungan silaturahmi juga antar UKM dan organisasi-organisasi internal di kampus ini. Nah, ngobrol-ngobrol nih sebelum belakangan ini kan lagi naik nih di Instagram ataupun di Belmewa ya, bahwasannya mengenai PKM. Iya. Nah, itu abang ikut nggak nih kegiatan PKM tersebut? Kalau PKM itu ikut, kegiatan UKM itu ikut, namun kita di fakultas gitu. Kalau untuk di universitas mungkin kita tidak ada perwakilan gitu. Jadi kembali yang di senat mahasiswa universitas itu kembali ke fakultasnya masing-masing gitu untuk mewakili gitu. Berarti bukan dari senatnya Kian ya, memang Bukan. kembali ke fakultas asal masing-masing ya. Iya. Oke. Ya, jadi kalau abang nih dari apa, ikut dari fakultas mana? Atau dari PJ apa? Dari PJKR, dari pendidikan Khusus ya sendiri ya? Iya, dari PJKR. Ambil PKM apa tuh, Pak? PKM PM itu nggak salah. Oke. PKM PM. Judulnya dong boleh spill ini. Oke, boleh. Lolos ini kayaknya. Amin lah ya, Pimnas. Targetnya Pimnas nih. Jadi upgrading Merbejeng dalam privasi budaya Pak Barat pada generasi Z melalui buku saku gitu. Jadi ini adalah suatu permainan tradisional ya yang hampir udah punah lah gitu. Udah tidak ada lagi sekarang anak-anak itu memainkan kegiatan-kegiatan olahraga. Ini termasuk olahraga tradisional juga karena cara mainnya itu ya kita bawa orang nih, kita gendong gitu sambil melemparkan sesuatu ke depan gitu untuk ngenain barang yang di depan tuh, lempar gitu. Berarti kita mau budaya kita lokal ya, pengen budaya kita kita naikkan lokal. lagi biar nggak tenggelam. Iya, betul. Oke, PKM sendiri di mata Pak Pres itu gimana pandangannya? Sangat penting nggak nih bagi mahasiswa ini PKM? Kalau PKM itu secara pribadi sih itu sangat penting ya, karena itu adalah untuk meningkatkan juga prestasi mahasiswanya, kemudian itu untuk meningkatkan juga yang namanya untuk universitas gitu. Jadi akreditas universitas itu sangat penting di sini. Di sini juga dipertaruhkan itu ketika PKM kita lolos ke Pimnas ya, itu universitas itu terangkat itu, maksudnya dapat dikenal kemana-mana. Dari PKM ini juga kita bisa dikenal di mana-mana gitu universitas kita. Berarti universitas kita hari ini Unimed tuh untuk ini aja ya, PKM ini sangat serius gitu supaya apa itu tadi untuk akreditas kampus juga gitu. Tapi memang terbukti ya Pak, di data juga seperti di Instagram Unimed official ya kita lihat. Nambah itu jumlah pendaftar SNPTN dari tahun lalu. Aku terkejut juga di Indonesia nomor urut 3. Iya. Mantap juga, apalagi keketatannya itu. Iya, Berarti keketatan. mungkin karena PKM ini juga ya Pak? Iya, Pres? dengan PKM ini juga yang mendorong kan hal-hal itu. Karena
sekarang udah luar biasa Unimed nih, karena kampus ini sangat ketat untuk masukkan peserta-peserta ataupun mahasiswa-mahasiswa baru seleksinya gitu. Ini sangat luar biasa gitu. Berarti ya Unimed ini ya cukup terkenal berarti udahan di se-Indonesia ini gitu. Oke, jadi nggak perlu Unimed-nya aja nih yang terkenal, Iya. Senatnya juga Iya, harus terkenal. harus dong. Jadi biar terkenal nih, boleh dong di-spill sama teman-teman. Apa sih sosial media dari Senat sendiri, ataupun dari Pak Pres juga boleh. Oh, Siapa iya. tahu nanti ada yang DM. Boleh. Ya kalau untuk akun resmi kita di Instagram itu boleh cek itu semaunimed.official. Oke. Ya, kemudian kalau untuk secara pribadi, untuk hubungan personal, untuk diskusi langsung dengan saya juga boleh di Instagram saya. Buka aja nama saya Guntur Kurniawan, di situ pasti udah ada. Di garis bawain ya, Ya, untuk ada. diskusi bersama. Diskusi bersama. Jangan di luar Ya. diskusi. Oke. Mungkin itu aja Pak Pres yang bisa kita bahas saat ini. Iya. Ya. Kalau aku pribadi minta maaf Ya. nih sama Pres. Yes, siap. Kalau siapa tahu ada kata-kata yang salah ya kan. Ya. Nah, jadi mungkin podcast ini kita tutup Pak Pres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pers. Sa-